Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena harus kita ingat, pada masa saya itu Indonesia ikut terdampak dengan krisis global, masalah ekonomi, keuangan. Kita juga mengalami suatu dampaknya yang cukup berat, sehingga di dalam masalah persoalan itu kita ingat ada yang namanya BLBI yang pada waktu dari sejak Wapres sampai ke Presiden itu termasuk harus saya tangani dengan serius, yang kalau bukan karena ikut sertanya rakyat di dalam ketahanannya, ikut berproses menangani krisis tersebut, tidak bisa saya kira pemerintah akan secepat itu menanganinya. Sebagai sebuah contoh bahwa kita bisa melunasi dengan baik hutang-hutang kita melalui IMF. Itu adalah sebuah kekuatan yang harus terus dipelihara. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai sebuah bangsa itu sangat mesti diwariskan ke generasi-generasi akan datang. Karena kalau tanpa semangat ini, menurut saya kita akan menjadi sebuah bangsa yang tentunya tidak lagi sekuat seperti apa yang telah terjadi. Karena bukan sebuah hal yang gampang. Kita tahu dari sejarah bangsa kita ini merdeka bukan karena diberi, tetapi karena semangat juang untuk mau merdeka. Dan sekarang karena sudah merdeka, ini jangan dianggap sebagai sebuah take it for granted, atau artinya ya sudah merdeka, ya sudah merdeka. Tetapi seharusnya itu terus dipelihara. Dan cara memeliharanya itu tidak bisa kalau tidak diceritakan. Jadi sebagai sebuah cerita yang terus-menerus diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, sekarang sebagai sebuah contoh pandemi, kan kita sendiri bisa melihat dan kita sendiri diakui bahwa kita pun mampu dalam mengatasi proses COVID-19 ini dengan baik. Dan kita juga dari sisi ekonomi praktis, kalau menurut saya semuanya dapat diatasi dan berjalan dengan baik. Itulah nilai yang seperti tadi saya katakan, kita ini pejuang. Bahwa bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat. Ada dua pengalaman yang ingin saya bagikan. Pertama adalah kebersamaan dan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana tsunami akhir 2004, bencana terdahsyat di dunia di awal abad 21, serta bencana-bencana lain seperti gempa Jogja dan gempa Padang yang skalanya besar. Sebagai presiden, tentu saya menjalankan kepemimpinan dan manajemen krisis. Saya mencatat kebersamaan dan kerja keras kita dulu sungguh luar biasa besarnya. Akhirnya, alhamdulillah, bencana bisa kita atasi dan semua daerah yang terkena bencana bisa kita bangun kembali. Contoh yang kedua adalah ketika Indonesia terdampak oleh krisis ekonomi global tahun 2008 dan 2009. Krisis yang merontokkan ekonomi hampir semua negara. Lagi-lagi kita tidak panik, tidak kehilangan semangat dan kehilangan akal.
dan tidak menyalahkan keadaan. Kita bersatu dan bekerja bersama, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, para ekonom, para pelaku bisnis, para organisasi pekerja, pers dan media, dan masyarakat luas. Itulah kebersamaan kita, persatuan kita, dan daya juang yang kita tunjukkan dulu. Ekonomi kembali tumbuh rata-rata 6% setelah itu, dan kesulitan rakyat bisa kita kurangi secara signifikan. Saya yakin generasi bangsa Indonesia manapun akan tetap memiliki ketangguhan dan daya juang ini. Dirgahayu Indonesia. Marilah saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat bangsa ini bahwa kemerdekaan yang kita peroleh ini adalah berkat rahmat Allah yang disertai dengan perjuangan seluruh bangsa ini dengan pengorbanan yang berat baik jiwa dan raganya. Oleh karena itu, dengan kemerdekaan yang telah kita peroleh ini, maka kita harus senantiasa menancapkan semangat juang pula untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita itu untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu. Kita diberi karunia Allah luar biasa. Tidak ada di dunia ini yang seperti Indonesia. Ya. Pertama, sumber daya alamnya kita besar. Tidak ada begini. Penduduknya juga begitu. Dengan keadaan yang demikian, kita menjadi bangsa yang besar yang disegani oleh dunia. Tunjukkanlah identitas bangsa Indonesia ini ke depan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang beragama. Negeri ini, negara kita, kaya dengan sumber daya alam dan manusia. Tujuan kita tetap meningkatkan kemakmuran yang adil kepada masyarakat kita semua. Kita mempunyai tantangan-tantangan dalam hal itu. Ialah bagaimana meningkatkan upaya kita dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sosial sehingga tercapai tujuan itu. Tantangannya tentu banyak, namun tentu hal-hal pokok kita dapat kerjakan dan selesaikan. Antara lain ialah bagaimana meningkatkan infrastruktur bangsa ini agar kita dapat menjalankan ekonomi kita dengan baik, dengan stabil. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dengan pendidikan yang baik. Dan juga semangat masyarakat untuk berusaha ekonomi. Itulah yang dapat meningkatkan upaya-upaya peningkatan kemajuan negara, pertumbuhan ekonomi, dan juga sekaligus stabilitas kita semua, sehingga dapat terjadi persatuan yang baik negeri ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat bagaimana pandemi, konflik antar negara, dan bencana alam akibat perubahan iklim telah mempengaruhi segi-segi kehidupan manusia. Kata para ahli, ketiga hal itu akan memicu perubahan mendasar dan global di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa setiap perubahan selalu dibarengi munculnya tantangan-tantangan baru dan ketidakpastian. Pertanyaannya, siapkah kita menghadapinya? Berhasilkah kita melewatinya? Jawabannya sebagai bangsa tentu harus siap dan harus berhasil. Tantangan dan ujian sebenarnya adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa kita.